Dan kita akan dengarkan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dari Tol Cikatama. Menteri Perhubungan, Bapak Haji Budi Karya Sumadi, Pak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kakor Lantas, Dirut Jasa Marga, Bapak Kapolda, Pak Pangdam, dan semua seluruh jajaran yang hadir pada sore hari ini. Rekan-rekan wartawan, sore hari ini saya mendampingi Pak Kapolri, Pak Menteri Perhubungan, dan Pak Panglima TNI untuk melaksanakan koordinasi. Koordinasi pertama dilaksanakan untuk mengevaluasi penanganan mudik dan juga harus balik pada H+4 hari ini. Secara umum, saya izinkan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya sebagai Menko PMK yang mendapatkan tugas dari Presiden untuk mengkoordinasikan semua penanganan mudik dan arus balik tahun 2024 atas kerja keras dan kerja cerdas dari dari jajaran Polri di bawah Pak Kapolri dan Kakor Lantas, dan juga di Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan, dan yang tidak kalah penting tentu saja juga dari Jasa Marga dan sebagai pengelola utama jalur tol dan seluruh operator tol yang lain yang telah betul-betul melaksanakan kerjanya dengan sangat baik. Dan yang tidak kalah penting juga penyeberangan di rute ASDP dan juga Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Polda Lampung, dan polda-polda yang lain semua telah ikut cancut taliwondo untuk menyelesaikan tugas besar ini dengan sebaik-baiknya. Secara umum, capaian-capaiannya sudah sangat baik dibanding tahun 2023, ada perbaikan, terutama dari sisi angka kecelakaan, karena memang yang kita utamakan adalah keselamatan, bahkan idealnya memang harus zero accident. Tetapi itu memang masih belum bisa tercapai untuk kondisi sekarang. Tetapi dibanding tahun lalu, rata-rata mulai dari angka kecelakaan, angka meninggal, dan juga jumlah santunan yang harus dikeluarkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti penjelasan lebih detail dari Pak Samon, Pak Menteri Perhubungan, dan Pak Kapolri, dan Pak Panglima TNI. Demikian dari saya. Terima kasih, dan waktu selanjutnya kepada Pak Menteri Perhubungan. Saya persilakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko, Pak Kapolri, Panglima TNI, dan rekan-rekan serta rekan-rekan media yang berbahagia. Kalau kita bicara soliditas, kolaborasi, salam presisi, itu benar-benar dilaksanakan. Jadi saya terharu dan sangat bangga bahwa apa yang selama ini kita katakan itu memang dilaksanakan dengan baik. Kemarin kami ke Lampung, ke Banten, ke Jawa Tengah, bahkan ke Bali dan ke Jawa Timur, terutama di Jawa Barat. Itu kinerja daripada TNI Polri dan kami membantu sangat solid. Oleh karenanya saya sampaikan apresiasi yang tinggi. Dan insya Allah hari terakhir ini adalah hari puncak, di mana diperhitungkan ada kenaikan dari hari sebelumnya menjadi paling tidak 190.000 dalam satu hari. Nah, tentu apa yang kemarin diumumkan oleh pemerintah, keputusan Presiden untuk memberikan toleransi WFH bagi ASN, tolong dimanfaatkan. Harapannya apabila itu dimanfaatkan, maka nanti malam kepadatannya tidak maksimal. Tadi malam saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh tim luar biasa dan relatif ada kemacetan-kemacetan. Tapi untuk diketahui rekan-rekan, teman-teman ini di lapangan ini, Pak Kakor Lantas, Pak Kapolda, Pak Pangdam, semuanya itu nggak tidur ya. Jadi saya luar biasa terharu untuk
untuk itu. Nah, oleh karenanya masyarakat juga harus mensupport. Mensupportnya dengan partisipasi masing-masing kondisi. Jadi kalau bisa WH, ya udah tinggal di Semarang dulu, Solo dan sebagainya. Yang kedua, saya juga menghimbau bahwa sebenarnya kita tuh harus mempersiapkan kegiatan mudik itu dengan baik. Saya barusan dapat informasi bahwa ada yang bensinnya habis gitu ya. Jadi kalau sampai Semarang ya keluar Semarang dulu, ngisi bensin ya, atau keluar Cirebon ngisi bensin. Karena kalau mereka itu terus jalan, mereka nggak dikenakan charging tambahan ya. Keluarlah dulu sana sambil istirahat, sambil makan, dan dengan itu dilakukan maka rest area dan juga katakan yang menghalangi di bahu jalan itu tidak terjadi. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa istirahat penting untuk tidak letih ya, tapi kalau kita memanfaatkan mampir di kota-kota itu, kita restnya lebih panjang, bisa mungkin ngopi dan sebagainya, tentu ini membantu apa yang dilakukan malam ini. Sekali lagi saya apresiasi pada TNI Polri dan semua yang terlibat, BUMN dan media. Saya ucapkan terima kasih yang dari tadi malam saya melihat gantian semua hal-hal itu menjadi masukan bagi kita untuk mengambil keputusan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bapak Menko PMK, Bapak Menhub, Bapak Panglima, Bapak Dirut Jasa Marga, Jasa Harja, Pangdam, Kapolda, Kakor Lantas, jajaran pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri, dan khususnya rekan-rekan media. Mungkin saya menambahkan yang pertama sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden bahwa mudik dan balik sebagaimana tradisi yang selama ini kita harus amankan berdasarkan dari hasil survei Bapak Menhub yang memang tahun 2024 ini terjadi peningkatan, mau tidak mau harus kita laksanakan dengan bersinergi dan seluruh stakeholder yang ada, baik dari perhubungan, dari jasa marga, dari jasa harja, dari TNI, Polri, dari jajaran Menko PMK dan seluruh rekan-rekan yang lain. Kita lihat semuanya bekerja dengan optimal dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa sampai dengan hari ini walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi, namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik. Tadi dilaporkan oleh Dirut Jasa Marga bahwa di hari ini H+3 dan H+2 dari sisi pengelolaan yang ada jumlah yang balik ini termonitor bisa terurai dengan adanya keputusan WFH. Nanti malam adalah puncak dari arus balik dan harapan kita semua siap untuk memberikan pelayanan sehingga potensi kenaikan tadi sudah diprediksi sekitar 18% dari tahun 2023 dan ini mau tidak mau menjadi PR dan kita tentunya mengimbau karena Pak Menko PMK juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk WFH dan juga dari Dirjen Direktur Jasa Marga mengeluarkan kebijakan untuk
memberikan insentif tambahan untuk mengurangi harga tiket. Mudah-mudahan apabila memang tidak harus malam ini, bisa memilih di hari berikutnya, di 2 hari yang sudah diberikan. Ini untuk membantu mengurai. Namun demikian, apabila jalur tol tetap penuh, maka kami mempersiapkan jalur arteri untuk menjadi alternatif di titik-titik tertentu. Nanti akan kita buka untuk memberikan ruang apabila nanti terjadi kepadatan dan kemudian lalu lintas tidak bisa bergerak atau stuck, maka kita akan buka untuk masuk jalur arteri untuk beberapa waktu. Ini bagian dari upaya yang akan kita lakukan dan mudah-mudahan masyarakat bisa memahami ini. Kebijakan terkait dengan one way, kemudian kontraflow, tetap akan kita laksanakan, termasuk juga pengalihan arus di jalur arteri juga tetap akan kita laksanakan. Ini mohon juga masyarakat bisa memaklumi karena memang itu harus kita lakukan agar baik yang akan melaksanakan yang akan melaksanakan kegiatan di jalur wisata semuanya bisa terlayani. Dan di penyeberangan ASDP ini pun juga kita tetap memberikan pelayanan maksimal arus balik yang akan kembali melalui jalur Bakahuni ke Merak. Ini juga sudah mulai terjadi peningkatan. Namun harapan kita semuanya bisa terlayani dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran, pada seluruh anggota stakeholder terkait yang sudah bekerja keras, dan juga teman-teman media yang telah meliput dan saya yakin selalu ada di jalan walaupun sedang melaksanakan hari raya. Jadi kali ini saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri pada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan kali ini bisa memberikan hasil yang optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Koordinator PMK, yang saya hormati Menhub, yang saya hormati Kapolri, yang saya hormati Dirjen Jasa Marga dan Korlantas, dan semua jajaran TNI Polri dan semua pihak. Dan insan media yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Jasa Marga, Polri, TNI, Perhubungan, dan semua pihak yang telah menyiapkan beberapa langkah dan antisipasi untuk mengurai lonjakan jumlah kendaraan pada arus mudik dan balik. Dan juga saya menghimbau kepada pengendara yang akan balik agar tidak mengemudi pada saat mengantuk. Kemudian isi BBM yang full. Kemudian juga cek kondisi kendaraan, bannya dicek yang teliti. Kemudian juga kecepatan kendaraan tidak ngebut, maksimal 60 km per jam supaya tidak terjadi laka laling. Dan tidak kalah pentingnya untuk para petugas juga tetap jaga kesehatan dan keselamatan sehingga bisa melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baru saja kita dengarkan bersama konferensi pers yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, di mana menyampaikan secara umum evaluasi terhadap penanganan
Arus di puncak arus balik Lebaran 2024 ini berjalan dengan baik, di mana capaiannya juga semuanya baik. Ada perbaikan juga dibandingkan dengan tahun lalu, terutama di angka kecelakaan yang menurun dibandingkan dengan arus mudik dan juga balik Lebaran di tahun lalu. Dan setelah itu juga tadi kita dengarkan bersama konferensi pers atau pernyataan pers dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyampaikan dan juga mengapresiasi kinerja dari TNI, Polri, Jasa Marga, Jasara Harja dan juga sejumlah seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan puncak arus balik Lebaran dan juga arus mudik Lebaran 2024 ini.